Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji. Kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa tauhid memiliki keistimewaan dan keutamaan yang banyak. Hal ini menunjukkan tingginya kedudukan tauhid dalam agama yang mulia ini. Berikut ini kami akan membahas sedikit tentang keistimewaan dan keutamaan tauhid. Pertama, tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Artinya, Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk mewujudkan dan merealisasikan tauhid. Beribadah kepada Allah dan bertauhid kepadanya merupakan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Dasarkan ayat ini, tauhid adalah tujuan penciptaan kita di kehidupan ini. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan kita sekedar main-main saja atau sia-sia. Tidak ada tujuan atau tidak ada perintah dan larangan, akan tetapi Allah Ta'ala menciptakan kita untuk satu tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Cukuplah hal ini sebagai bukti yang menunjukkan tinggi dan mulianya kedudukan tauhid. Yang kedua, sesungguhnya tauhid adalah poros atau pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Artinya, materi pokok dan inti dakwah para nabi dan rasul seluruhnya adalah tauhid. Karena ibadah dan tauhid pula lah Allah mengutus para rasul untuk semua umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhlah taghut. An-Nahl 36. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Wadhkur akha adin id antara qaumahu bil ahqafi wa qad
khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallaha inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Quran Surat Al-Ahqaf 46:21. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala menegaskan bahwa Rasul sebelum dan sesudah Nabi Hud alaihissalam semuanya sama dan bersepakat dalam materi dakwah, yaitu Allah ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Yang didengar oleh kaum masyarakat yang didakwai oleh para nabi dan rasul adalah kalimat ajakan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, karena tauhid adalah asas pokok bangunan agama. Permisalan, agama ini adalah sebagaimana sebuah pohon. Kita ketahui bahwa pohon memiliki akar, batang, dan cabang ranting. Pohon itu tidaklah berdiri tegak kecuali dengan disokong oleh akar yang kokoh. Sama halnya dengan pohon, agama tidaklah berdiri tegak kecuali dengan ditopang dan disokong oleh asasnya, yaitu tauhid. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Apakah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim 14:24. Bagaimana pohon akan mati jika akarnya dicabut? Maka demikianlah agama ini. Jika tauhid itu telah hilang, maka tidak ada manfaat dari amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kedudukan tauhid dalam agama ini sebagaimana fungsi akar dalam menopang kehidupan sebuah pohon. Antara dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa tauhid merupakan inti dakwah mereka adalah para nabi berasal dari satu ayah, Adam. Ibu mereka berbeda-beda, namun agama mereka satu. HR Muslim nomor 2365. Maksud dari agama mereka satu adalah semua mereka mendakwahkan tauhid, sedangkan yang dimaksud wa ammahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda adalah syariat setiap rasul itu berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Ma'idah 5:48. Ketiga, tauhid adalah kewajiban pertama kali bagi seorang mukallaf yang telah terkena kewajiban syariat. Jadi, kewajiban pertama kali bagi manusia yang masuk Islam adalah tauhid. Demikian juga materi pertama kali yang harus disampaikan ketika berdakwah adalah tauhid. Dalil-dalil tentang kedudukan tauhid yang satu ini sangatlah banyak. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sungguh terjagalah nyawa dan harta mereka, kecuali karena hak Islam, sedangkan perhitungannya ada di sisi Allah Ta'ala. HR Bukhari nomor 2946 dan Muslim nomor 21. Demikian juga wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah. HR Bukhari nomor 1458 dan Muslim nomor 19. Dalam riwayat yang lain berbunyi, hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. HR Bukhari nomor 7372. Dalam riwayat lain dengan redaksi berbeda, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Jika engkau mendatangi mereka, dakwahkanlah kepada mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. HR Bukhari nomor 1496. Karena itu, tauhid adalah kewajiban pertama kali atas setiap mukallaf, dan tauhid adalah perkara pertama kali yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. 4. Tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah. Tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am 6:82. Keamanan itu berada di tangan Allah Ta'ala dan tidak akan Allah Ta'ala berikan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid, yang mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat sehingga mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun bertanya, ayyuna lam yad'lim nafsah, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menjalimi dirinya sendiri? Maksudnya, semua orang pasti menjalimi dirinya sendiri, sedangkan dalam ayat di atas, keamanan dan hidayah itu hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman, sehingga mereka merawat berat karena menyangka bahwa mereka tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah sama sekali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maksud ayat itu tidak seperti yang kalian sangka. Hanyalah yang dimaksud ayat itu adalah sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, yang artinya, wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman 31:13. HR Bukhari nomor 6937. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan zalim dalam ayat di atas dengan syirik. Artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak berbuat syirik, maka dia mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Inilah di antara keutamaan tauhid, yaitu barang siapa yang merealisasikan tauhid muwahhid, maka Allah Ta'ala anugerahkan keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Tauhid merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin masuk jannah. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun pasti masuk surga, dan orang yang menjumpainya dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu pasti masuk neraka. HR Muslim. Semakna dengan ayat dan hadis di atas, Mu'adz bin Jabal juga meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda. Aku pernah berada di boncengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai, lalu beliau bersabda, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan
hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah atas para hamba ialah hendaklah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan hak para hamba atas Allah ialah Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Muttafaq alaih. Tauhid merupakan ketaatan yang paling agung dan pondasinya. Tauhid ialah mengesahkan Allah dalam beribadah dan mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia serta mengutus para nabi untuk mereka. Allah telah menjanjikan surga kepada siapa saja yang dapat merealisasikan tauhid, sekalipun dosanya menggunung. Dalil-dalil di atas menegaskan kepada kita 2 poin penting dalam Islam. Yang pertama, keutamaan tauhid dan bahwa ia merupakan sebab utama untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka, serta ia merupakan syarat masuk surga. Yang kedua, tauhid merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, serta karena tauhid ini pula para rasul diutus. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.